Pemirsa anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip kembali tancap gas menggelar bimbingan teknis BIMTEK yang menyasar petani dan penyuluh serta pelaku usaha hortikultura di Kabupaten Gianyar. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab disapa MU ini membuka secara langsung agenda BIMTEK optimalisasi produk olahan pasca panen hortikultura untuk peningkatan kualitas dan inovasi di Green Kubu Cafe Tegalalang, Gianyar. Kegiatan BIMTEK yang terus digenjot Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan itu menggandeng Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian dengan mendatangkan narasumber dari petani muda keren Agung Weda. Kehadiran Made Urip bersama Nimade Usmantari alias MU selaku calon anggota DPRD Provinsi Bali terpilih disambut hangat oleh para petani dan penyuluh bersama pelaku usaha hortikultura dari 7 kecamatan se-Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan itu salah satu peserta BIMTEK yang juga pemilik Wardi Gandrung, anak Agung Sri Mayuni menyampaikan terima kasih kepada Made Urip yang telah menggelar BIMTEK sehingga para petani dan pelaku usaha bisa berperan serta mengangkat potensi pertanian khususnya hortikultura di Gianyar. Spesial juga terima kasih kepada Bapak Dr. Anus Imade Urip MSI selaku anggota Komisi 4 DPR RI atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan ke depannya petani bukan kali ini saja diajak ikut berperan serta, tetapi lebih dari itu diadakan secara rutin. Sambutan Kadis Pertanian Gianyar yang dibacakan Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Nimade Yuliani Putri menyampaikan BIMTEK kali ini berkat kerjasama dan perjuangan penuh Made Urip bersama Ditjen Hortikultura untuk meningkatkan pengetahuan petani dan pelaku usaha hortikultura di Gianyar agar bisa makin bersaing dengan menghasilkan komoditas unggulan yang memiliki potensi ekspor. Di sisi lain, mewakili Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Diah Anggraheni mengakui agenda BIMTEK ini sebagai program Kementerian Pertanian yang difasilitasi langsung oleh Made Urip untuk menambah wawasan dan pengetahuan petani dan penyuluh serta pelaku usaha hortikultura di Gianyar. Salah satu programnya seperti Kampung Hortikultura termasuk agenda kegiatan BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas petani agar bisa meningkatkan daya saing sehingga bisa membuat produk hortikultura yang memiliki nilai jual yang lebih berkualitas dan mampu menembus pasar ekspor. BIMTEK ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Hortikultura dengan DPR RI, anggota Komisi 4, untuk bisa memberikan pengetahuan dan juga kemampuan atau peningkatan kemampuan juga kepada para petani. Sementara itu, Made Urip mengungkapkan melalui agenda BIMTEK kali ini para petani khususnya petani milenial bersama penyuluh dan pelaku usaha hortikultural dari 7 kecamatan di Gianyar juga diharapkan bisa mendapat pengetahuan yang sangat luar biasa. Apalagi agenda BIMTEK ini secara khusus untuk menambah kapasitas dan wawasan tentang pasca panen produk olahan hortikultura yang dirancang bersama Komisi 4 DPR RI dengan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian. MU menyebutkan potensi hortikultura di Gianyar juga masih sangat luar biasa untuk bisa maju dan dikembangkan sehingga harus diperkuat khususnya untuk penanganan pasca panen terutama dari sisi kemasan dan pemasarannya. Jadi kalau di utara Gianyar ini kan Tegalalang, kemudian Payangan, Tapasiring, itu kan daerah horti. Di selatan juga ada daerah horti, ada cabai di sana kan, terutama di daerah Sukawati. Nah ini yang harus kita tangani bersama, terutama dari sisi pasca panennya. Karena di pasca panen inilah hidup piliunya bagi petani kita. Di samping itu, anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional ini menyadari selama pandemi COVID-19 sudah menjadi pelajaran yang sangat berharga karena telah menyebabkan sektor pariwisata lesu darah sehingga hanya sektor pertanian yang bisa bertahan dan menjadi dewa penyelamat perekonomian di Bali. Namun sayangnya saat ini tantangan di sektor pertanian juga masih sangat luar biasa akibat alih fungsi lahan yang tidak bisa terbendung seperti di daerah Canggu termasuk Tegalalang, Payangan, dan Ubud yang lahan sawahnya sudah hilang sehingga subak abian dan subak basah hanya akan tinggal kenangan. Selain itu, para petani sudah sangat tua dan jarang ada anak muda yang mau menjadi petani karena merasa lebih baik menjadi tenaga kontrak. Tantangan lainnya terkait infrastruktur sektor pertanian juga banyak yang sudah rusak padahal akan menghadapi tantangan terhadap ancaman krisis pangan dunia ke depan. Indrawan, Bali TV.